Halo rekan mahasiswa, kembali lagi dengan saya di sesi ini. Kita akan mempelajari pengantar perpajakan dan aspek akuntansi dan hukum dalam perpajakan di Indonesia. Rumusan pencapaian pembelajaran umum dan khusus. Kompetensi umum. Mahasiswa mampu menjelaskan pajak secara umum dan dapat menjelaskan bagaimana aspek akuntansi dan hukum dalam perpajakan di Indonesia. Sedangkan kompetensi khusus yang pertama menjelaskan pengertian pajak dan fungsi pajak secara umum dan memahami alasan setiap warga negara wajib bayar pajak baik secara hukum maupun secara moral. Yang kedua, menjelaskan pajak dari berbagai disiplin ilmu, khususnya dari berbagai bidang dalam akuntansi untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Menjelaskan teori-teori pemungutan pajak sebagai proses mencari keadilan dalam pemungutan pajak oleh negara dan asas pemungutan pajak, serta sistem pemungutan pajak yang diharapkan oleh pemerintah. Yang keempat, menjelaskan berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, menjelaskan tarif pajak dan sistem tarif yang berlaku umum dan permasalahan dalam penentuan tarif. Nah, selanjutnya adalah kita membahas dari pengantar perpajakan. Pengertian pajak. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup memerlukan barang, baik berwujud, tidak berwujud, bergerak, tidak bergerak, maupun jasa. Nah, diuraikan lagi, dapat dihitung kosnya, berarti dapat ditentukan harga jual. Lalu konsumennya jelas, siapa yang pakai, bisa diminta penggantian, dan biaya investasi dapat terjangkau. Itu turunnya adalah dapat dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi. Nah, kita lihat dari Perundang-Undang Dasar 45 yang mengharuskan pajak dipungut dengan undang-undang dari beberapa pengertian dan definisi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah yang pertama, pungutan oleh pemerintah. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pemerintah tidak secara langsung memberikan balas jasa kepada pribadi pembayar pajak. Dan yang keempat, pelaksananya bila mana perlu dapat dipaksakan. Nah, pengaruh pajak secara teoris terhadap harga barang atau sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari unit teks. Contohnya di Indonesia seperti cukai rokok, tembakau, pajak barang mewah. Lalu yang kedua adalah ad valorem tax, misalnya pajak penjualan di Indonesia yang berlaku sekarang, misalnya pajak pertambahan nilai. Nah, selanjutnya adalah pajak sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal. Pemahaman pajak dalam tinjauan kebijakan fiskal dapat dipelajari melalui model sederhana yang telah diberikan oleh John Ross, The Instant Economic tahun 2000, sebagai berikut. Kegiatan ekonomi suatu negara dijelaskan dalam model bed up atau bak mandi yang mempunyai 4 buah keran. Seperti Anda lihat di PowerPoint ini, penjelasan itu seperti ini. Unsur air itu menunjukkan kegiatan ekonomi dan struktur terdiri dari pertanian dan pengolahan sumber alam, peternakan, kebutuhan, dan lain-lain. Lalu ketinggian air menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi, level of employment. Lalu yang ketiga adalah keran penarikan dana melalui saving. Keran keempat, keran penarikan dana melalui pajak. Keran kelima, keran untuk pengeluaran investasi. Dan keran enam, keran untuk pengeluaran belanja negara. Faktor utama perpajakan. Yang pertama adalah subjek pajak. Yang kedua adalah wajib pajak. Yang ketiga, objek pajak. Yang keempat adalah tarif. Nah, tarif pajak jenis dan masalahnya. Dalam menerapkan tarif Undang-Undang PPH mengatur antara lain. Pertama, dibedakan antara tarif perorangan dan tarif untuk badan hukum. Yang kedua, tarif untuk badan hukum ditentukan tarifnya satu tarif, sedangkan untuk perorangan tarifnya progresif meningkat. Lalu yang ketiga adalah bagi perusahaan yang pendapatan penjualan tidak lebih dari 50 miliar rupiah dikenakan tarif 50% dari tarif dalam Undang-Undang PPH atau sebagian objek pajak dari penghasilan gross income sebesar 4,8 miliar. Sedangkan untuk perorangan digunakan tarif progresif yang sekarang tahun 2016. Nah, tagihan pajak itu yang pertama adalah penerapan sistem self-assessment, mengarahkan agar para wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak. Lalu, yang selanjutnya adalah official assessment, dapat berupa surat ketetapan pajak SKP atau surat tagihan pajak STP sebagai hasil dari pemeriksaan atau review yang dilakukan oleh pihak fiskus. Dasar-dasar dalam pemungutan pajak. Yang pertama adalah equity, yang kedua benefit principle, yang ketiga the ability to pay principle, yang keempat two dimension of ability to payment,
horizontal and vertical equity, yang kelima adalah certainty, yang keenam enforceability. Aspek akuntansi dan hukum dalam perpajakan di Indonesia. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Bisa dilihat dari sistem gross basis dan sistem net basis. Yang pertama itu saat pencatatan biaya gaji. Itu seperti apa akun-akunnya. Kalau saat gross basis itu akunnya seperti biaya gaji, utang gaji, akurat PPh pasal 21. Sedangkan kalau pencatatan biaya gaji dari net basis itu biaya gaji PPh 21. Terus utang gaji dan akurat PPh 21. Nah, selanjutnya adalah sistem gross basis, maksudnya pihak karyawan menerima gaji setelah dipotong pajak. Berarti pajak merupakan beban karyawan. Sedangkan sistem net basis, karyawan menerima gaji tertentu dalam perjanjian pengangkatan pegawai pajak PPh 21 dibayar oleh perusahaan dan menjadi beban perusahaan. Nah, kita lihat dari kedua itu pencatatan pada saat pembayaran. Sistem gross basis itu dari hutang gaji, kalau sistem net basis hutang gaji dan hutang PPh 21. Nah, selanjutnya adalah ringkasan penyelesaian kewajiban pajak secara garis besar. Nah, bisa dilihat dari summary tax on income. Dalam penjelasannya itu kewajiban pajak secara garis besar. Gambar di samping bahwa perhitungan sangat tergantung dari keadaan wajib pajak. Apakah perusahaan yang berdomisili di Indonesia ataukah kedudukan di luar negeri, dan cara pembayaran secara mencicil PPh 21, potongan pajak oleh pihak lain PPh 21, 22 dan 23, atau dikenakan secara final. Nah, selanjutnya adalah ringkasan menghitung objek pajak penghasilan secara garis besar. Bisa dilihat sendiri tax on income based on normal calculation revenue expense. Nah, berikut ringkasan dan penyelesaian kewajiban pajak secara garis besar. Menunjukkan bagaimana secara ringkas menghitung objek pajak penghasilan yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang PPh 21. PPh dan perundangan tersebut membutuhkan jasa bidang akuntansi di satu sisi. Peraturan perundang-undangan. Berikut contoh pasal dalam undang-undang yang menetapkan sesuatu peraturan akan dikeluarkan oleh peraturan pemerintah dan pemberian kewenangan pada Menteri Keuangan. Contoh pertama, kewenangan diberikan melalui peraturan pemerintah. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Perpajakan penghasilan menyebutkan tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tarif-tarif pajak bagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Contoh kedua adalah kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan. Pasal 21 ayat 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, asas-asas dan prinsip yang berlaku umum itu seperti ini ya: nemo ius ignore concetur iederan word gets dewet tenen. Yang kedua ignorantia legis ex mineng. Wah, agak rumit ya ini bacanya. Yang ketiga adalah nullum delictum nella pola sine praviera legi poenali. Yang keempat lex superior derogate legi inferiore. Yang kelima lex specialis derogate legi generali. Yang keenam hukum, dan ketujuh adalah sanksi. Nah, selanjutnya adalah asas hukum. Menurut P. Scholten dalam mengenal hukum, dalam Profesor Sudikno Mitrokusumo SH menyatakan ada 5 asas hukum. Yang pertama adalah asas kepribadian, yang kedua adalah asas persekutuan, yang ketiga adalah asas kesamaan, yang keempat adalah asas kewibawaan. Nah, itu ternyata asas dan prinsip hukum khusus itu seperti asas pacta sunt servanda, yang kedua asas konsensualisme, yang ketiga asas praduga tak bersalah, dan yang terakhir adalah berikut beberapa asas khusus hubungan dengan pemungutan pajak. Asas sumber waktu yang tepat, asas tempat tinggal atau domisili, asas daya beli, gaya pikul, asas ekonomi, dan asas yuridis. Berikut asas atau prinsip mengenai interpretasi hukum. Yang pertama, grammatical interpretation secara bahasa yang sudah jelas tidak dapat diinterpretasikan. Yang kedua, analogi interpretation, memberikan interpretasi secara analogi. Misalnya ada tulisan menyeberang di sini, berarti tidak dapat menyeberang di tempat lain. Lalu futurist interpretation dan lex specialis derogate lex generalis. Nah, penjelasan pajak di Indonesia, pajak material dan pajak formal, penjelasan dalam garis besar.
Setelah dibahas di muka, ditinjau dari isinya peraturan undang-undang pajakan sebagai mana hukum pada umumnya terbagi dua. Yang pertama adalah hukum material dan hukum pusat. Seperti bisa dibaca sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan chat di kolom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.